Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kita akan melanjutkan materi EKG dari bahasan sebelumnya ya. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai listrik jantung, di mana ada 3 listrik jantung yaitu SA node, AV node, dan Purkinje. Kemudian dari masing-masing listrik jantung itu, dari SA node, irama kita sebut irama sinus, di mana dari sisi gelombangnya P selalu diikuti QRS dan QRS-nya sempit. AV node, iramanya kita sebut irama junctional. Kenapa junctional? Karena dia ada di antara atrium dan ventrikel ya. Pada irama junctional ini, P kita bisa dapatkan negatif atau tidak ada dengan QRS sempit. Yang ketiga, irama ventrikuler. Irama ventrikel atau ventrikuler ini tidak ada gelombang P dengan QRS yang lebar. Jadi, QRS lebar hanya ada di ventrikuler, kemudian di junctional itu P-nya tidak ada atau negatif dengan QRS sempit ya. Oke, selanjutnya ini yang kita sudah bahas juga sebelumnya, gambaran EKG, P-nya ada diikuti QRS sempit, maka kita sebut irama sinus. Nah, ini juga sudah kita sampaikan di sebelumnya ya, junctional karena P-nya negatif, kemudian ini QRS-nya sempit, ada P, sinus, dan yang terakhir irama ventrikuler karena kita temukan tidak ada gelombang P dengan QRS yang lebar. Selanjutnya kita akan menghitung denyut jantung. Bagaimana sih rumus menghitung denyut jantung? Ya, untuk menghitung denyut jantung erat kaitannya dengan kertas EKG, di mana kecepatan yang sudah disepakati secara internasional adalah 25 mm per detik. Dan setiap satu kotak kecil ini mewakili 1 mm dikali 1 mm ya. Jadi ada satu kotak kecil, setiap 5 kotak kecil ada namanya kotak sedang dengan garis lebih tebal. Dan setiap 5 kotak sedang akan ada garis pembatas lebih tegas di atasnya. Itu adalah satu kotak besar. Jadi 5 kotak besar sama dengan 25 mm ya. Nah, rumus menghitung denyut jantung yang pertama adalah 1500 dibagi dengan interval RR. Kotak kecilnya, jumlah kotak kecil. Kemudian rumus kedua menggunakan kotak sedang 300 dibagi jumlah kotak sedang interval RR. Apa itu interval RR? Ini adalah interval RR. Jadi untuk irama reguler yang teratur, kita lihat puncak gelombang R ke puncak gelombang R berikutnya. Kita hitung berapa jumlah kotak yang ada di situ. Apakah kita akan menggunakan kotak kecil atau kotak sedang, kita sesuaikan. Jadi ini berlaku untuk EKG dengan irama teratur. Bagaimana dengan EKG dengan irama yang tidak teratur? Kita bisa gunakan rumus ketiga. Kita lakukan rekaman selama 6 detik, kemudian kita hitung jumlah R dalam 6 detik itu dikalikan dengan 10. Ini contohnya, ini di atas itu adalah garis tegas yang menyatakan bahwa itu 25 mm atau 1 detik ya. Nah, jadi ini ada 6 detik seperti tertera di sini. Jadi kalau kita lihat jumlah heart rate yang ada untuk rumus ketiga ini ya, gelombang R-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 10, jadi ada 50 kali per menit.
Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa suatu irama itu apakah ritme, apakah bradikardi atau takikardi, tentu kita harus sesuaikan dengan jumlah normal impuls yang dikeluarkan oleh masing-masing sumber listrik. Di S anode sumber listriknya adalah 60 sampai dengan 100. Avenut 40 sampai 60, sedangkan purkinya 20 sampai 40. Sehingga apabila kita temukan irama sinus dengan heart rate antara 60 sampai 100, kita bisa katakan bahwa itu adalah irama sinus rhythm. Begitu juga dengan di avenut ya, berarti junctional rhythm. Di purkinya kita sebutnya sebagai idioventricular atau ventricular rhythm. Bradikardi kita sebut bradikardi apabila nilainya di bawah nilai normal. S anode di bawah 60, avenut di bawah 40, purkinya di bawah 20, hampir kita katakan tidak ada, biasanya kita sebut sebagai asistol. Jadi ventrikuler dengan heart rate di bawah 20, kita bisa segera lakukan RJP. Sedangkan takikardi, S anode di atas 100, avenut di atas 60, dan purkinya di atas 40. Nah, ini EKG yang di bahasan sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita coba, ini di bahasan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa P selalu diikuti RS, garis sempit, maka irama sinus. Berapa heart rate-nya? Kita hitung heart rate-nya. Jadi kalau kita hitung heart rate-nya itu sekitar 75 sampai 80. Kita hitung misalnya dari sini ya, dari kotak sedang 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kurang, 4 kan sekitar 75, sehingga heart rate-nya sekitar 75 sampai 80. Berarti irama sesuai dengan jumlah impuls yang dikeluarkan oleh S anode, sehingga kita sebut sebagai irama sinus rhythm. Nah, untuk irama ventrikuler, berapa jumlah heart rate? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sekitar 60 ya, 60 sampai 65. Karena nilainya di atas 40, maka kita sebut sebagai ventricular tachycardia. Kemudian junctional. Junctional, kenapa? Karena P tidak ada, QRS-nya sempit. Ya. Kemudian berapa heart rate-nya? Kita hitung dari sini yang tepatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 6 kotak. 6 kotak 300 dibagi 6 itu sekitar 50. Berarti heart rate-nya sekitar 45 sampai dengan 50. Heart rate-nya masih sesuai dengan jumlah impuls yang dikeluarkan oleh avenut. Sehingga kita bisa sampaikan irama adalah junctional rhythm. Nah, untuk yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 9 kotak sedang. Sehingga irama heart rate-nya sekitar 30 sampai 35. Jumlahnya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh purkinya. Sehingga kita bisa sebut sebagai ventricular rhythm atau idioventricular. Nah, untuk 4 irama berikut, teman-teman bisa coba melakukan perhitungan heart rate kira-kira dari 4 EKG yang ada masuk ke irama apa lengkapnya ya. Silakan mencoba dan kita jumpa dengan diskusi berikutnya. Terima kasih.